Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arauna Bening Aji Kesintriani dengan NIM 211241016 dari Program Studi Seni Teater Institut Seni Indonesia Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review buku, yang mana buku tersebut berjudul Dasar-Dasar Dramaturgi. Buku ini ditulis oleh Yapi Tambayong dan diterbitkan pada tahun 1981 oleh penerbit Pustaka Prima. Yang pertama kali akan saya review adalah tentang cover buku ini, di mana seperti yang teman-teman dapat lihat, dominasi dari cover buku ini adalah warna hitam. Pada bagian yang paling atas ini merupakan nama penulis, lalu pada bagian bawah nama penulis terdapat judul buku. Lalu di bawah judul buku ini terdapat tulisan-tulisan kecil, yang mana tulisan-tulisan kecil ini merupakan bab atau bagian yang akan dibahas dalam buku ini. Lalu pada bagian bawah ini terdapat ilustrasi gunungan, di mana gunungan sendiri merupakan lambang dari kehidupan manusia atau dunia ini. Lalu pada bagian yang paling bawah, bagian kecil ini merupakan nama dari penerbit buku ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam inti buku, saya akan memberikan sedikit biografi tentang penulis buku ini. Yapi Panda Abdial Tambayong atau yang lebih dikenal dengan nama pena Remi Silado, lahir di Makassar pada tanggal 12 Juli 1945. Beliau ini merupakan seorang wartawan, penulis, sastrawan, dan juga dosen. Karya beliau dalam bidang keaktoran dapat kita lihat dari 3 judul film yang dia bintangi. Yang pertama adalah Tinggal Sesaat Lagi, lalu yang kedua adalah Akibat Kanker Payudara, dan yang terakhir adalah 2 dari 3 laki-laki. Di mana ketiga karyanya ini berhasil membawa Remi Silado mendapatkan nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia. Langsung saja kita akan membahas bab pertama dari buku ini, yang mana bab pertama ini berjudul Drama sebagai Sastra. Sebelum memasuki pokok bahasan atau inti dari bahasan pada bab ini, Remi Silado memberikan sedikit analogi tentang hubungan drama dengan sastra, yang mana disebutkan drama dan sastra sama halnya dengan kepompong dan kupu-kupu, di mana kupu-kupu tidak akan ada tanpa adanya kepompong. Begitu juga dengan drama. Drama ini tidak akan ada tanpa adanya sastra. Remi Silado juga menyebutkan bahwa drama ini merupakan genus atau genre dari sastra. Yang dibahas pada bab ini diantaranya adalah bentuk sastra, di mana dibagi menjadi 2, yaitu sastra tutur dan sastra tulis. Lalu selain itu juga diberikan ciri-ciri sastra yang juga dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu puisi, prosa, dan drama. Lalu selain itu terdapat juga dari bentuk drama, yang mana dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan bahasa, berdasarkan aliran, dan juga berdasarkan sajian. Lalu pada bagian terakhir dari bab ini disebutkan tentang kerangka drama meliputi plot, karakter, dan bagan. Nah, kita akan membahas bab 2, yaitu tentang drama sebagai seni. Drama merupakan seni yang luas, karena di dalam drama kita akan menemukan berbagai macam jenis seni. Bagian awal dari bab ini membahas jenis-jenis seni berdasarkan alat ekspresinya, yang mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah seni sakral, yang kedua seni sekular, dan yang ketiga adalah seni ateis. Selain itu juga dijelaskan tentang jenis-jenis seni berdasarkan mediumnya atau medianya, seperti contohnya seni musik menggunakan alat musik, lalu seni tari menggunakan lambang-lambang gerak, seni rupa berkaitan dengan ruang dan warna, dan juga sastra yang berkaitan dengan kata-kata. Selanjutnya, di bab ini juga dibahas sedikit tentang macam-macam jenis teater di Indonesia, yang mana dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu teater tradisional dan teater modern. Setelah tadi kita sudah membahas bab 2 tentang drama sebagai seni, selanjutnya kita akan membahas bab 3, di mana di bab ini kita akan membahas tentang sang sutradara. Di sini diberikan analogi tentang bagaimana sutradara dalam teater. Seorang hulu balang yang baik merupakan seorang prajurit yang baik, di mana kalau dalam teater, seorang sutradara yang baik merupakan seorang aktor yang baik, karena sutradara ini berkedudukan sebagai pemimpin teater. Di dalam bab ini akan diberikan pemaparan tentang tanggung jawab sutradara, yang mana tanggung jawab ini nanti dibedakan menjadi 2, yaitu tanggung jawab teknis dan juga tanggung jawab etis. Lalu
Di sini dibahas juga tentang kedudukan sutradara, yang mana bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga seorang pengasuh dan juga pembimbing. Kepemimpinan sutradara di sini dibedakan juga menjadi beberapa bagian, diantaranya menjadi sutradara konseptor, sutradara diktator, sutradara koordinator, dan juga sutradara suhu. Dan pada bagian akhir adalah bagaimana cara kerja sutradara, di mana di situ adalah salah satunya membuat catatan naskah berupa catatan auditif dan catatan visual. Selain membahas tentang sutradara, pada buku ini pun juga membahas tentang aktor. Pada bab 4 ini kita akan membahas tentang sang aktor. Di sini penulis mengutip kata-kata dari Asrul Sani dalam pengantar terjemahannya atas buku Boleslavski yang mengatakan bahwa untuk menjadi bintang film tidak perlu pendidikan dan kerja keras seperti yang dikehendaki dari seorang aktor. Seorang bintang adalah perpaduan nasib dan publisitas yang sebanyak-banyaknya dan sehebat-hebatnya. Lalu di sini diterangkan bahwa aktor adalah peraga drama yang ditonton oleh penonton dan dengan sendirinya ia memiliki alat-alat peraga yang baik. Nah, di sini akan dijelaskan dalam mewujudkan kerja aktor ini terdapat dua aspek tenaga, baik yang dari dalam diri maupun dari yang luar diri, di mana nanti tenaga luar diri ini dibedakan menjadi beberapa lagi, dan juga tenaga dari dalam diri juga dibedakan menjadi beberapa lagi. Lalu diterangkan pula tentang asas-asas acting, yaitu pengendalian, keutuhan, kerapian, dan pendalaman. Lalu di sini juga dijelaskan tentang wawasan yang diperlukan oleh seorang aktor dalam menampilkan karakter yang akan ia tampilkan. Selanjutnya, pada bab 5 dari buku ini kita akan membahas tentang estetik, di mana pembagian estetik ini dibagi menjadi dua, yaitu seni besar dan seni kecil. Seni besar ini merupakan kesatuannya tampil secara individual, sedangkan seni kecil ini dipandang sebagai seni yang kolektif. Lalu dijelaskan pula bahwa penilaian estetik ini tidak hanya melingkupi dari fisik dari seni tersebut, tetapi juga intisari dari seni ini. Lalu yang pada bagian terakhir adalah tentang sejarah seni, di mana nantinya akan dibagi menjadi 6 bagian. Lalu di bab 6 dari buku ini kita akan membahas tentang kritik seni, yang mana lagi-lagi Remy Silado mengutip kata-kata dari Amy Golden dalam Encyclopedia Americana yang menuliskan seperti ini, bahwa kritik seni adalah uraian, penafsiran, dan penentuan nilai terhadap karya-karya seni. Nah, lalu di dalam bab ini dibagi menjadi 3 ragam kritik, yaitu yang pertama adalah kritik yang bersifat pembeberan, kritik yang bersifat penghargaan, dan kritik yang bersifat penentuan. Di mana kritik pembeberan ini cenderung menceritakan isi dari drama tersebut atau teater tersebut. Lalu kritik tentang penghargaan ini lebih ke mengapresiasi dari teater tersebut. Dan yang terakhir adalah kritik penentuan, di mana ini merupakan evaluasi atau kebalikan dari apresiasi tadi. Membahas bab ke-7 atau bab terakhir dari buku ini, yang mana di sini akan membahas tentang penonton. Nah, penonton di sini dibedakan menjadi 3 berdasarkan latar belakangnya. Yang pertama penonton peminat, kedua penonton iseng, dan yang terakhir adalah penonton penasaran. Yang pertama, penonton peminat. Penonton peminat biasanya memiliki apresiasi seni yang tinggi. Yang kedua, penonton iseng. Penonton iseng ini biasanya tidak memiliki tujuan khusus dalam melihat teater. Dan yang ketiga adalah penonton penasaran, di mana penonton penasaran ini murni penasaran atau ingin tahu dengan apa yang terjadi dalam teater tersebut. Bisa jadi penasaran terhadap aktornya ataupun penasaran terhadap ceritanya. Lalu yang terakhir dalam bab ini kita akan dijelaskan bagaimana cara mempesona penonton, yang mana diberikan 3 cara lagi, yaitu yang pertama dengan mengasingkan penonton, yang kedua dengan mengejutkan penonton, dan yang ketiga adalah dengan menyerang penonton. Itu tadi pembahasan kita dari setiap bab yang ada di buku ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari buku ini. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini sendiri adalah dalam satu buku membahas semua unsur teater. Jadi memudahkan kita untuk membaca, tidak usah membaca buku yang berbeda-beda untuk setiap unsur dari teater. Sedangkan kekurangannya adalah dalam buku ini kertas yang digunakan mudah sobek. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita membalik halaman. Lalu
Apakah saya merekomendasikan kepada teman-teman semua? Ya, saya sangat merekomendasikan buku ini sebagai bahan acuan ketika kita belajar tentang teater dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sekian resensi atau review buku yang akan saya bawakan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.